Halo, kali ini tentang titrasi asam basa dan kita fokuskan pada pembuatan kurva titrasi asam basa. Yang pertama, ini adalah HCl sebagai asam kuat ditetesi dengan NaOH sebagai basa kuat. Maka titrasi ini jenisnya adalah dari asam kuat dan basa kuat. Cara membuat kurva ini, pertama-tama ketika dia ada di titik nol ini, pH-nya adalah pH HCl sebelum ditambah NaOH sama sekali. Maka H plusnya adalah H plus asam kuat biasa, M kali valensi. Dalam kasus ini, HCl-nya 0,1, maka H plusnya 10-1, pH-nya 1. Kemudian, ketika HCl ini ditetesi sedikit demi sedikit dengan NaOH, artinya karena sedikit demi sedikit, HCl itu masih berlebih. Ketika HCl itu masih berlebih, maka dia tetap asam. Sifat garam yang terbentuk, NaCl yang terbentuk di sana, tetap bersifat asam. Kita cari H plusnya tetap menggunakan H plus asam kuat, M kali valensi. Tetapi M-nya adalah mol dari asam sisa per volume total. Oke, jadi H plusnya sama, M kali valensi. Tetapi yang membedakan M saat 0 tadi dengan saat penambahan adalah M-nya mol HCl sisa per volume total. Ketika mereka tepat habis, maka pH-nya netral, 7, tidak perlu rumus. Ketika ditambahi terus dengan NaOH, maka NaOH-nya akan berlebih, sehingga sifat dari larutan yang terbentuk adalah basa kuat, di mana OH- sama dengan M kali valensi, M-nya adalah basa atau NaOH sisa per volume campuran. Oke, OH-nya adalah M kali valensi, di mana M-nya molaritasnya adalah mol NaOH sisa per volume campuran. Paham? Mudah-mudahan bisa membantu. Kemudian setelah OH- cari pOH dan ke pH. Kemudian ketika titrasi dari asam lemah dan basa kuat, pertama-tama adalah si asam lemah. Ketika asam lemah itu belum ditambah dengan basa kuatnya, maka dia H plus asam lemah biasa, di mana H plus asam lemah biasa adalah akar Ka kali M. Akar Ka kali M. H plus asam lemah biasa. Kemudian ketika dia ditambah dengan NaOH sedikit demi sedikit, artinya karena NaOH-nya masih belum sama, artinya NaOH-nya masih habis karena sedikit, si asam lemahnya sisa. Asam lemah sisa dengan basa kuat, kasusnya adalah buffer asam. H plus sama dengan Ka per G. A-nya adalah konsentrasi asam lemah, G-nya adalah konsentrasi basa konjugatnya. Ketika mereka tepat habis, asam lemah basa kuat tepat habis, kasus mereka adalah garam parsial bersifat basa. Garam parsial bersifat basa. OH- sama dengan akar Kw per Ka M. M-nya adalah anion atau kation terhidrolisis. Dalam hal ini yang terhidrolisis adalah si lemahnya.
dari asam lemahnya. Kemudian ketika basa kuatnya diteruskan, maka yang terjadi adalah asam lemah basa kuat berlebih. Asam lemah basa kuat berlebih itu bukan buffer, tetapi basa kuat biasa. Basa kuat biasa karena asam lemahnya sudah tidak ada di larutan itu. Basa kuat biasa menggunakan OH- sama dengan M kali valensi. M-nya adalah mol basa kuat sisa per volume total. Oke. Maka pH titik ekivalen dari asam lemah dan basa kuat ini di atas 7. Karena ketika dia tepat habis tadi, titik ekivalen itu kan titik di mana tepat habis. Tepat habis tadi kasusnya hidrolisis parsial bersifat basa. Oke. Kemudian kurva titrasi kalau dari basa lemah asam kuat. Kalau dari basa lemah asam kuat, awalnya dia basa lemah sebelum ditambahin apa-apa. Maka basa lemahnya OH- sama dengan akar KBM. Basa lemah biasa. OH- sama dengan akar KBM. M-nya masih M dia sendiri, belum dalam campuran karena belum dicampur. Ketika dia ditambah dengan asam kuat, tetapi basa lemahnya berlebih, basa lemah berlebih, asam kuat, buffer basa. Maka daerah ini adalah daerah buffer basa. Ini daerah buffer basa sebelum titik ekivalen. Sebelum titik ekivalen, mereka ini adalah buffer basa. Di mana buffer basa OH- sama dengan KB B per G. B-nya adalah mol basa lemah, G-nya adalah mol dari asam konjugasinya. Setelah diteruskan sampai pada titik ekivalen, basa lemah asam kuat tepat habis. Basa lemah asam kuat tepat habis. Kasusnya adalah hidrolisis parsial bersifat asam. Hidrolisis parsial bersifat asam di titik ekivalen ini. Maka H+ sama dengan akar KW per KB M. M-nya adalah anion atau kation hidrolisisnya. Atau kalau kamu pakai G, M kali valensinya. Seperti kita mengerjakan soal-soal hidrolisis. Ketika ditambahkan terus asam kuat, maka basa lemahnya habis dalam campuran itu. Tinggallah si asam kuat. Maka menggunakan asam kuat biasa. H+ sama dengan M kali valensi. Tetapi M-nya adalah mol asam kuat sisa per volume campuran. Begitu untuk 3 jenis kurva titrasi ini. Jadi ada rangkuman dari campuran dan dasar hitungan campuran tersebut dalam titrasi. Untuk jenis titrasi asam kuat, basa kuat, awalnya asam kuat. Sebelum titik ekivalen, sisa asam kuat, volumenya campuran. Ketika titik ekivalen, netral. Setelah titik ekivalen, sisa basa kuat, volumenya campuran. Titrasi basa kuat dengan asam kuat sama dengan yang asam kuat basa kuat, hanya dia diawali oleh si basa. Kalau asam lemah basa kuat, asam lemah basa kuat, awalnya asam lemah biasa. Sebelum titik ekivalen, buffer asam atau penyangga asam. Saat titik ekivalen, hidrolisis sebagian bersifat basa. Setelah titik ekivalen, basa kuat, volume campuran.
Kalau basa lemah asam kuat, awalnya basa lemah biasa. Sebelum titik ekivalen, penyangga basah atau buffer basah. Pas titik ekivalen, hidrolisis. Garam hidrolisis bersifat asam. Setelah titik ekivalen, asam kuat biasa, di mana volumenya campuran. Nah, ini rumus dari kasus per kasus yang sudah dirangkum dalam satu tempat ya. Dimana kalau asam kuat basa kuat tadi seperti apa, seperti ini. Kalau sisa asam rumusnya ini, sisa basa rumusnya ini. Tetapi kalau ada kata sisa itu berarti mereka sudah bereaksi, volumenya volume campuran. Ketika asam kuat basa lemah hidrolisis bersifat asamnya seperti ini dan seterusnya. Ini di catatan sebelumnya sudah ada. Hanya ini mempermudah untuk kasus per kasus itu menggunakan rumus ini. Sekali lagi, untuk titrasi, lihat dia titrasi jenis yang mana. Apa ditambah dengan apa sedikit demi sedikit. Itulah awalnya. Misalnya asam lemah basa kuat, berarti awalnya adalah si asam lemah. Kalau basa lemah, asam kuat, awalnya basa lemah. Dan seterusnya. Lihat siapa yang ditambahkan sedikit demi sedikit dalam titrasi itu. Ini sudah ada rangkuman rumusnya. Ini sudah ada rangkuman kondisi per kasus, ya, per wilayah. Kemudian ini jenis-jenis atau gambar dari kurvanya. Jadi untuk kasus apapun, gambarnya tidak akan jauh dari ini. Gambarnya akan seperti ini untuk setiap kasus. Kalau dia kuat-kuat, asam kuat, basa kuat, seperti ini. Kalau basa kuat, asam kuat, basa dulu dari sini ke bawah. Tapi karena kasus ini asam kuat, basa lemah, mulainya dari asam kuatnya. Begitu. Jadi titik ekivalen yang sama dengan 7 hanya ada di kuat-kuat. Ketika lemah kuat, tidak. Karena ketika lemah kuat, saat hidrolisis, saat titik ekivalen, pasti kasusnya hidrolisis. Tinggal lihat siapa yang kuat, itulah hidrolisisnya. Kalau ini asam lemah basa kuat, maka ini hidrolisis parsial bersifat basa. Kalau ini basa lemah asam kuat, hidrolisisnya parsial asam. Demikian video ini semoga membantu untuk kalian semua membuat kurva titrasi dalam setiap kasus yang kalian dapatkan. Sehingga kasus per kasus akan mampu kalian telaah satu persatu dalam wilayahnya. Awal, sebelum titik ekivalen, pas titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen. Itulah wilayah-wilayah dalam titrasi. Semoga membantu.